Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nengah Teguh Dika. Kali ini saya akan mereview film wajib tonton yang berjudul All About Lily Chow Chow karya sutradara Sunji Iwai. Film drama psikologis asal Jepang tahun 2001 karya sutradara Sunji Iwai, All About Lily Chow Chow, atau dalam bahasa Jepang yaitu Riri Shushu no Subete, menceritakan tentang sekelompok remaja SMP berusia 14 tahun yang terasing. Mereka ini mencari pelarian dari kerasnya perundungan ya atau bullying, dan juga abaian orang dewasa melalui obsesi mereka terhadap seorang penyanyi uh, yang yang bernama Lily Chow Chow. Ceritanya film ini berawal dari seorang siswa SMP yang sangat mengidolakan seorang penyanyi yang bernama Lily Chow Chow, bernama Yuichi Hasumi, yang saat itu diperankan oleh Hayato Ichihara. Yuichi ini dia mengelola sebuah situs internet ya untuk para penggemar Lily Chow Chow, untuk nantinya supaya mereka bisa bertemu di dunia maya. Uh, Nama di dunia mayanya si Yuichi ini kita sebut Pilia ya, atau nickname-nya ini. Di dalam situs inilah Yuichi ini mencurahkan segala pemikiran dan isi hatinya. Yuichi ini sering diganggu, digertak, dan juga dibully oleh teman-temannya ya. Dia dia ini merasa kalau hanya lagu dari Lily Chow Chow yang bisa memberikan dia ketenangan ya, dan juga pencerahan ya. Karena ether yang mereka sebut itu hanya dimiliki oleh lagu Lily Chow Chow. Di dalam film ini sendiri terdapat beberapa banyak adegan yang menunjukkan hal-hal yang buruk ya teman-teman, yang dilakukan oleh para remaja, dan mereka ini terus melakukannya. Terlepas dari apa yang mereka lakukan ini, para remaja ini ternyata mengalami perasaan kesepian yang tergambarkan dalam yang mereka sebut The Eater dalam film ini. Film ini menunjukkan betapa rapuh dan menyakitkannya menjadi seorang anak muda di beberapa waktu atau di beberapa masa. Sutradara Sunji Iwai coba merepresentasikan kemarahan para remaja ini dengan mengacu pada refleksi dunia tempat mereka tinggal. Untuk mengatasi masa-masa sulit mereka ini, mereka semua terhubung dalam sesuatu yang mereka sebut ether. Mereka itu mencari rasa lega, rasa aman, pencapaian, dan juga pemahaman untuk sesamanya begitu. Dalam film ini, arahan naratif dan juga sinematografi dalam film All About Lily Chow Chow juga merupakan aspek yang tidak bisa kita abaikan, di mana alur ceritanya ini terpecah-pecah ya. Dimulai dari kronologis dari tengah cerita, kemudian kembali ke awal cerita yang disebut kanonik ya, dan akhirnya kembali ke masa kini untuk menyelesaikan masa filmnya. Sinematografi karya Nobura Shinoda di film ini sangat beragam dan juga kompleks ya teman-teman. Dengan narasi film yang dibuat, ini semua beralih antara pemandangan sawah yang indah dan juga subur, serta suasana kelas yang seperti malaikat lah kita sebutnya dalam satu adegan, hingga penggunaan kamera genggam atau handheld yang mengejutkan, dan juga menggunakan sudut pandang yang membingungkan di adegan-adegan berikutnya. Pengambilan gambar dalam film ini juga terkadang tampak seperti dilakukan oleh seorang anak ya, seperti kita menjadi bagian dari anggota atau kelompok pertemanan kelas Yuichi ini yang tak terlihat, saat mereka dengan polos mendokumentasikan peristiwa aneh dan juga mengganggu yang terjadi di depan mereka sendiri. Pengambilan gambar ini berfokus pada kekuatan kamera digital ya, tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya mereka rekam, atau mungkin lebih tepatnya sutradara Iwai bermaksud agar kita sebagai penonton menempatkan diri kita di balik lensa, seperti kita bertindak sebagai pengamat diam terhadap peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di depannya, tanpa kita berbicara, tanpa kita bersuara, mengandalkan kekuatan yang sebenarnya tidak terlihat juga, yang sangat mirip dengan karakter Yuichi dalam film ini sendiri ya, yang dimana karakternya ini lebih sering diam, dibully atau terasingkan.
untuk kombinasi struktur naratif dalam film ini sendiri dan juga penggunaan kameranya yang terbilang kasar ya, tapi terasa realistis, merangkum banyak tema dalam satu film ini ya, dan juga banyak pesan yang ditawarkan dalam film ini. Terutama dalam sifat yang membingungkan, membuat frustasi dan juga tanpa penyesalan dari tumbuh dewasa di tengah struktur sosial yang tidak kenal ampun. Sementara pada saat yang sama, secara mungkin kita sebutnya membabi buta, mencoba untuk mempertahankan dan menikmati kenaifan masa muda. Baik teman-teman, sekian review film dari saya. Saya Nengah Teguh Dwi Ardika dengan NIM 25000001485. Terima kasih.